Shalom, selamat datang di program SPY. Selamat pagi Yesus. Saya sangat bersuka cita menjumpai saudara yang telah dengan tekun bersama-sama mengikuti SPY Selamat Pagi Yesus. Dan setiap hari saya juga membaca komen-komen yang saudara tulis tentang rema dan hikmat yang berkaitan dengan firman Tuhan yang dibacakan di hari tersebut. Tetaplah menuliskan hikmat yang saudara dapatkan setiap hari di kolom komentar. Saya percaya ada orang-orang yang akan dikuatkan juga ketika mereka membaca komentar yang saudara tulis. Percayalah, setiap hari kita akan mendapatkan hikmat yang kita butuhkan untuk menjalani hari-hari kita. Karena itu, tetaplah dengan tekun menyembah, membaca, dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Bangunlah hubungan yang karib dengan Tuhan secara terus-menerus, dan saudara akan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan firman Kristus. Sekarang mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah yang telah Kau berikan bagi kami sampai saat ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang kawal malam. Kau memberi kami istirahat yang cukup hingga kami bisa bangun dengan segar kembali. Terima kasih Bapa. Saatnya kami mau menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Tuntun dan urapi setiap kami, sehingga kami dapat mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau.
Yohanes 7. Sesudah itu Yesus berjalan di Galilea, karena dia tidak ingin berada di Yudea, sebab orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Perayaan Tabernakel orang Yahudi sudah dekat. Sebab itu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Pergilah dari sini ke Yudea, supaya murid-muridmu dapat melihat pekerjaan-pekerjaan yang engkau lakukan. Tidak seorang pun berbuat sesuatu secara sembunyi-sembunyi, melainkan seharusnya ia tampil di depan umum. Jika memang engkau melakukan hal-hal itu, tunjukkanlah dirimu kepada dunia." Sebab saudara-saudaranya pun tidak percaya kepadanya. Karena itu Yesus berkata kepada mereka, "Saatku belum tiba, tetapi saatmu selalu sedia. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku karena aku bersaksi tentang dia bahwa perbuatan-perbuatannya jahat. Pergilah kamu ke perayaan itu. Aku belum hendak pergi ke sana sekarang, karena saatku belum genap." Sementara mengatakan hal-hal itu kepada mereka, dia tetap tinggal di Galilea. Setelah saudara-saudaranya pergi ke perayaan itu, dia sendiri pun pergi ke sana, tetapi tidak terang-terangan, melainkan secara tersembunyi. Orang-orang Yahudi mencari dia dalam perayaan itu, dan mereka berkata, "Di manakah dia?" Ada banyak sungut-sungut mengenai dia di antara orang banyak itu. Di satu pihak mereka berkata, "Dia orang baik." Tetapi di lain pihak orang berkata, "Tidak, justru dia menyesatkan orang banyak." Bagaimanapun juga, tidak seorang pun yang berbicara tentang dia secara terbuka, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Di tengah berlangsungnya perayaan itu, Yesus masuk ke bait suci dan mengajar. Orang-orang Yahudi merasa heran dan berkata, "Bagaimana orang ini dapat memahami kitab-kitab tanpa mempelajarinya?" Yesus menjawab mereka, "Ajaranku bukanlah milikku, melainkan milik Dia yang mengutus aku. Jika seseorang rindu melakukan kehendak Elohim, ia akan mengetahui apakah ajaran itu berasal daripadanya atau aku berbicara hanya dari diriku sendiri. Orang yang berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari kemuliaannya sendiri. Tetapi orang yang mencari kemuliaan Dia yang telah mengutusnya, orang itu benar dan kefasikan tidak ada padanya. Bukankah Musa telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun dari antaramu melaksanakan hukum Taurat itu? Mengapa kamu berusaha membunuh aku?" Orang banyak itu menjawab, "Engkau kerasukan roh jahat, siapakah yang berusaha membunuhmu?" Yesus menjawab, "Aku telah melakukan satu pekerjaan, dan kamu semua terheran-heran. Musa memberikan sunat kepadamu, padahal itu bukan berasal dari Musa, melainkan dari para leluhur. Dan kamu melakukannya pada hari Sabat juga. Jika seseorang disunat pada hari Sabat dan Taurat Musa tidak dilanggar karenanya, mengapa kamu marah kepadaku karena aku menyembuhkan orang pada hari Sabat? Jangan menghakimi berdasarkan apa yang kelihatan, tetapi lakukanlah penghakiman dengan benar." Kemudian beberapa orang dari penduduk Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang sedang mereka cari untuk dibunuh? Lihatlah, dia berbicara secara terang-terangan, tetapi mereka tidak berkata apapun kepadanya. Jangan-jangan para pemimpin itu benar-benar telah mengenali bahwa sungguh dialah Mesias. Padahal kita mengenal orang itu dan tahu dari mana dia berasal. Sedangkan Mesias, kalau dia datang, tidak seorang pun mengetahui dari mana dia berasal." Karena itu ketika mengajar di bait suci, Yesus berseru, "Kamu mengenal aku dan tahu dari mana aku berasal. Sesungguhnya aku datang bukan dari diriku sendiri, dan Dia yang mengutus aku adalah benar, yaitu Dia yang tidak kamu kenal. Tetapi aku mengenal Dia, karena aku berasal dari Dia, dan Dia telah mengutus aku." Lalu mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak seorang pun dapat menyentuhnya karena waktunya belum tiba. Namun dari kerumunan orang itu, banyak yang percaya kepadanya dan berkata, "Jika Mesias datang, akankah dia membuat tanda-tanda mujizat lebih banyak daripada yang telah orang ini lakukan?" Ketika mendengar banyak orang membicarakan dia, maka orang-orang Farisi dan para imam kepala mengutus pengawal-pengawal untuk menangkap dia
Yesus berkata kepada mereka, "Hanya beberapa saat lagi aku ada bersama kamu. Lalu aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Dan kamu tidak dapat datang ke tempat aku berada." Sebab itu orang-orang Yahudi berkata di antara mereka sendiri, "Kemanakah Dia akan pergi sehingga kita tidak dapat menemukannya? Apakah Dia akan pergi ke perantauan Yahudi di Yunani dan mengajar orang-orang Yunani juga? Apakah maksud perkataannya, 'Kamu akan mencari aku tetapi tidak akan menemukan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat aku berada?'" Pada hari terakhir dari perayaan besar itu, Yesus berdiri dan berseru, "Siapa yang haus, datanglah kepadaku dan minum. Siapa yang percaya kepadaku seperti yang telah dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir sungai-sungai air hidup." Dia mengatakan hal ini tentang roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Karena pada waktu itu roh belum turun, sebab Yesus belum dimuliakan. Setelah mendengarkan firman itu, banyak orang berkata, "Dia ini benar-benar seorang nabi." Orang-orang lain berkata, "Dia inilah Mesias." Tetapi yang lain berkata, "Bukan, sebab adakah Mesias datang dari Galilea? Bukankah kitab suci mengatakan bahwa Mesias datang dari benih Daud dan dari Betlehem tempat Daud berasal?" Maka terjadilah perpecahan di antara orang banyak itu karena dia. Beberapa orang dari mereka berniat menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun menyentuhnya. Kemudian datanglah para pengawal kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka berkata kepada para pengawal itu, "Mengapa kamu tidak membawa dia?" Para pengawal itu menjawab, "Belum pernah seorang pun berbicara sedemikian rupa seperti orang itu." Orang-orang Farisi berkata, "Apakah kamu pun telah disesatkan? Adakah seorang dari para pemimpin atau dari orang Farisi yang percaya kepadanya? Karena orang banyak ini tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Nikodemus yang berasal dari mereka dan pernah datang kepadanya pada waktu malam berkata, "Apakah hukum Taurat kita menghakimi orang tanpa terlebih dulu mendengarkannya dan memahami apa yang ia perbuat?" Mereka menjawab kepadanya, "Apakah engkau juga berasal dari Galilea? Selidiki dan perhatikanlah, belum pernah ada seorang nabi muncul dari Galilea." Lalu mereka masing-masing pulang ke rumahnya. Yohanes 8. Dan Yesus pergi ke Gunung Zaitun. Ketika fajar menyingsing, dia datang kembali ke bait suci dan semua orang datang kepadanya. Dia duduk dan mengajar mereka. Para ahli Taurat dan orang Farisi membawa kepadanya seorang wanita yang kedapatan sedang berbuat zina. Setelah menyuruhnya berdiri di tengah, mereka berkata kepadanya, "Guru, wanita ini tertangkap sedang berzina. Di dalam hukum Taurat, Musa memerintahkan kami untuk merajam wanita seperti ini. Bagaimana menurut pendapatmu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya dapat menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk dan menulis di tanah dengan jarinya, seolah tidak peduli. Ketika mereka terus menanyai dia, Yesus bangkit dan berkata, "Siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Biarlah ia yang pertama melemparkan batu kepada wanita itu." Lalu dia membungkuk dan menulis lagi di tanah. Setelah mendengarnya, tertemplaklah mereka oleh hati nuraninya. Lalu satu persatu mereka pergi, mulai dari yang paling tua sampai yang terakhir, sehingga Yesus tinggal sendirian dengan wanita yang berdiri di tengah itu. Ketika semua telah pergi, Yesus berkata, "Hai wanita, di manakah orang-orang yang mendakwamu itu? Tidak adakah yang menghukum engkau?" Ia menjawab, "Tak seorang pun, Tuan." Maka Yesus berkata kepadanya, "Aku pun tidak menghukummu. Engkau dapat pergi dan tidak berbuat dosa lagi." Kemudian Yesus berbicara lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan, melainkan memiliki terang kehidupan." Orang-orang Farisi berkata kepadanya,
Engkau bersaksi tentang dirimu sendiri dan kesaksianmu itu tidak benar. Yesus menjawab, sekalipun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Karena aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi siapapun. Kalaupun aku menghakimi, penghakimanku itu benar, karena aku tidak sendiri, melainkan bersama Bapa yang mengutus aku. Di dalam kitab Tauratmu pun telah tertulis bahwa kesaksian 2 orang dinyatakan benar. Aku bersaksi tentang diriku sendiri, dan Bapa yang mengutusku juga bersaksi tentang aku. Mereka bertanya, di manakah Bapamu itu? Yesus menjawab, kamu tidak mengenal aku maupun Bapakku. Jika kamu mengenal aku, tentu kamu mengenal juga Bapakku. Yesus mengucapkan perkataan ini di ruang perbendaharaan saat mengajar di bait suci. Dan tidak seorang pun menangkap dia, karena waktunya belum tiba. Kemudian Yesus berkata lagi, aku pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Dan ke tempat aku pergi, kamu tidak dapat datang. Orang-orang Yahudi itu berkata, apakah dia akan bunuh diri? Karena dia berkata, ke tempat aku pergi, kamu tidak dapat datang. Dia berkata, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu berasal dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka mereka bertanya kepadanya, siapakah engkau sebenarnya? Yesus menjawab, sejak semula sudah kukatakan kepadamu, bahwa banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang aku dengar dari dia, itulah yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa dia berbicara tentang Bapa kepada mereka. Karena itu Yesus berkata, jika kamu meninggikan Anak Manusia, maka kamu akan tahu bahwa akulah dia. Dan aku tidak melakukan apapun dari diriku sendiri, melainkan apa yang diajarkan Bapa kepadaku, itulah yang kukatakan. Dia yang mengutus aku ada bersamaku. Bapa tidak meninggalkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya. Setelah dia mengatakan semua itu, banyak orang percaya kepadanya. Kemudian Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu sungguh-sungguh adalah murid-Ku. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mereka menjawab kepadanya, kami adalah keturunan Abraham. Kami belum pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat mengatakan kamu akan dimerdekakan? Yesus menjawab, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak untuk selamanya tinggal di dalam rumah, tetapi putra tetap tinggal di dalam rumah selamanya. Jika putra itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh aku karena firman-Ku tidak mendapat tempat di dalam dirimu. Aku mengatakan apa yang kulihat pada Bapakku. Begitu juga kamu melakukan apa yang kamu lihat dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Abraham adalah bapa kami. Yesus berkata, jika kamu anak-anak Abraham, kamu melakukan pekerjaan-pekerjaan Abraham. Tetapi sekarang kamu berusaha membunuh aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yakni apa yang aku dengar dari Elohim. Abraham tidak melakukan hal itu. Kamu melakukan pekerjaan-pekerjaan bapamu. Mereka berkata, kami lahir bukan dari percabulan, kami punya satu bapa, yakni Elohim. Yesus berkata, jika Elohim adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku, karena aku berasal dari Elohim.
sebab aku datang bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Dia yang mengutus aku. Mengapa kamu tidak mengerti perkataanku? Karena kamu tidak dapat mendengarkan firman-Ku. Kamu berasal dari iblis sebagai bapamu, dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia sejak semula adalah pembunuh dan tidak tinggal dalam kebenaran, karena tidak ada kebenaran di dalam dia. Ketika ia berkata dusta, ia berkata dari dirinya sendiri, karena ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Aku mengatakan kebenaran, tetapi kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang dapat membuktikan bahwa ada dosa padaku? Namun jika aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Siapa yang berasal dari Elohim, mendengarkan firman Elohim. Kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Elohim. Orang-orang Yahudi itu berkata, "Bukankah benar apa yang telah kami katakan bahwa engkau seorang Samaria dan kerasukan roh jahat?" Yesus menjawab, "Aku tidak kerasukan roh jahat, justru aku menghormati Bapa-Ku, tetapi kamu tidak menghormati aku. Aku tidak mencari kemuliaanku sendiri. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang memelihara firman-Ku, ia sekali-kali tidak akan mengalami maut." Lalu orang-orang Yahudi itu berkata kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan roh jahat. Abraham dan para nabi sudah mati, tetapi engkau berkata, jika seseorang memelihara firman-Ku, ia sekali-kali tidak akan mengalami maut. Apakah engkau lebih besar daripada bapa kami Abraham serta para nabi yang sudah mati? Dengan siapakah engkau menyamakan dirimu?" Yesus menjawab, "Jika aku memuliakan diriku sendiri, kemuliaanku itu tidak berarti. Bapa-Kulah yang kamu akui sebagai Elohimmu yang memuliakan aku. Kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenalnya. Jika aku berkata bahwa aku tidak mengenalnya, aku menjadi seorang pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku memelihara firman-Nya. Abraham, bapamu, bergembira untuk melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan bersukacita." Orang-orang Yahudi itu berkata, "Engkau belum 50 tahun, sudah pernahkah engkau melihat Abraham?" Yesus berkata, "Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku ada." Maka mereka memungut batu untuk melemparinya. Namun Yesus keluar dari bait suci dengan menyelinap di antara mereka. Terima kasih telah mengikuti tayangan Selamat Pagi Yesus pada hari ini. Tetaplah bertekun untuk bersekutu karib dengan Tuhan setiap hari. Saya percaya sepanjang hari ini hikmat dan urapan Tuhan menyertai kita. Hingga apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Jika saudara diberkati dengan tayangan Selamat Pagi Yesus, jangan lupa untuk subscribe dan share tayangan ini kepada rekan dan kerabat saudara. Tulislah komentar yang membangun pada tayangan ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.